Swastiastu, selamat siang, assalamualaikum, salam sejahtera buat pada narasumber ya, dalam hal ini dihadirin oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Bali, dari staf dari KPU Kota Denpasar, dari Bawaslu Bali. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari KPU dan Bawaslu yang bersedia untuk menghadiri atau ikut serta dalam acara webinar LBH Pemuda Sejati hari ini ya, dengan tema politik COVID dan partisipasi masyarakat dalam pilkada di Bali. Kenapa kami mengangkat isu ini? Karena kami melihat perkembangan di media massa maupun di sosial media. Kami juga ingin tahu persiapan dari KPU sendiri dalam menyongsong pilkada yang jatuh pada 9 Desember 2020 nanti. Bagaimana cara meningkatkan partisipasi publik, ya, partisipasi masyarakat Bali di tengah krisis lanjut. pandemi corona. Mungkin waktu saya serahkan langsung kepada Bapak Bali, Pak Dewa Agung. Oke, saya persilakan. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya. Apa yang harus saya sampaikan, kalau memang teman-teman menginginkan kesiapan, ya kita pasti siap lah. KPU Bali adalah KPU yang paling siap di seluruh Indonesia, boleh dibuktikan. Ya, karena terus terang saya sebelum apa-apa saya sudah pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan informasi yang saya dengar dari teman-teman di Komisi 2 tentang Desember. Sebelum surat kemudian Perpu datang, saya dengan teman-teman di Bali sudah mempersiapkan itu, dan saya pastikan pasti Desember, bukan hari lain, karena dari segi geopolitis, dari segi semua itu saya yakinkan pasti Desember lah ya. Karena itu kita sudah siapkan. NPHD pertama kali di seluruh Indonesia nggak ada sama sekali yang dilakukan satu kali di provinsi, hanya di Bali. Walaupun provinsinya nggak pilkada, tapi kita udah fasilitasi teman-teman NPHD di provinsi, dan sampai sekarang kita siap. Dan tentu tidak ada lagi ketidaksiapan dengan keluarnya Perpu, kita penyelenggara pasti harus siap. Tidak boleh mempertanyakan lagi kenapa Desember, kenapa ini putusan politik. Keputusan politik diambil ya itu urusan RI. Urusan kita adalah urusan mempersiapkan. Nah, di dalam rangka mempersiapkan tentu utamanya dari segi regulasi tentu mereka yang di atas. Kami hanya regulasi-regulasi kecil yang mungkin nanti akan kita dorong untuk penyempurnaan regulasi di tingkat pusat. Salah satunya adalah regulasi untuk fasilitasi kampanye. Kami mendorong supaya tidak ada lagi baliho di Bali, karena Pergub sudah ada untuk menghindari adanya sampah plastik ya. Kemudian kita juga melihat dari hasil survei, ya, dan ini saya juga harus klarifikasi kalau bilang hasil survei lembaga bantuan hukum tentang ketakutan masyarakat. Jadi beberapa lembaga survei pusat justru menyatakan bahwa 70% masyarakat kalaupun ada pemilu di masa pandemi mereka akan siap hadir. Ya, ini malah kebalik dengan apa yang diragukan oleh teman-teman di LBH. Ya. Itu jelas itu iNews TV sudah, Kompas TV juga sudah melakukan survei, ya, hasilnya jelas di atas 68%, hampir 70% masyarakat akan hadir ke TPS di masa pandemi ini. Jadi supaya nggak bias lagi ininya. Jadi datanya harus jelas, mudah-mudahan saya bisa dapat data dari LBH kalau menyatakan bahwa masyarakat itu sangat takut. Ya, mungkin yang di survei hanya orang-orang yang nggak ngerti bagaimana pilkada di masa pandemi itu. Nah, bagaimana strategi kami selanjutnya? Ya, untuk tadi sudah saya bilang hasil dari pusat, kesiapan penyelenggara kita sudah siap, bahkan seluruh penyelenggara di tingkat KPU sampai ke PPDP itu sudah di rapid test dan semuanya clear, tidak ada membawa penyakit ya ke lapangan. Kalaupun nanti saat di lapangan ada mungkin terkena, itu ya urusan itu karena tugas dan tanggung jawab, ya, resiko itu. Bagi bangsa dan negara itu risiko kecil sebenarnya. Dulu pejuang kita pakai meriam, dibombardir, kita maju terus, masa hanya karena COVID kita kemudian takut. Tetapi sekali lagi kita selalu waspada untuk itu. Kita udah lindungi semua penyelenggara dengan APD lengkap, anggaran beres,
pelaksana beres, tentu kita tinggal menunggu bagaimana partai politik di dalam pencalonan nanti. Ya. Dan saya di Bali selalu mendorong teman-teman di parpol untuk selalu berbuat, jangan hanya memikirkan hasil, menang atau kalah itu urusan nanti. Mari kita buat kader-kader kita udah terbiasa melakukan kompetisi, sehingga nanti akan muncul kader-kader bagus dari kompetisi-kompetisi yang ada. Dan buktinya hampir saya pastikan, mungkin saya dengar semua beritanya akan ada calon di 6 kabupaten kota, sehingga apa yang kemarin ditakutkan oleh masyarakat bahwa tidak akan ada calon tunggal, ya mudah-mudahan nggak ada lah di Bali. Di tempat-tempat yang tingkat kesejahteraannya tinggi, itu mestinya calon akan lebih banyak, karena sudah banyak calon yang sejahtera gitu ya untuk ikut bertanding gini. Kemudian itu strategi sosialisasi kita pasti akan lakukan dengan segala hal. Ya, saya diberi target oleh Pak Gubernur kemarin 85, saya tidak mundur karena COVID. Saya tetap mengacu kepada target saya, karena kita biasanya kerja dengan target adalah kerja keras. Kalau lagi kurangi ya akhirnya ya jadi membeli kita kerja gitu ya. Kalau saya tetap nanti pada saat target tidak tercapai, maka di situ ada evaluasi yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita betul-betul lihat apa yang harus kita benahi ke depan. Tapi yang jelas kami sudah sedang akan melakukan deklarasi ini. Seluruh media akan mensupport KPU Provinsi Bali bersama kabupaten kota. Sebentar lagi kita dengan seluruh aliansi jurnalis di Bali akan membuat sebuah gerakan bahwa seluruh media cetak, elektronik, dan cyber itu semua akan mendeklarasikan akan mendukung Pilkada Bali dan siap untuk membantu sosialisasinya. Nah, untuk itu kemudian kita akan mencoba untuk beberapa hal yang berubah. Ya. Satu, kita akan merubah bentuk baliho ke dalam bentuk fasilitasi dalam bentuk film. Ya. Film pendek dari para kandidat akan kita bantu jika memang regulasi di pusat sudah akan dibuka, karena pada saat kita melakukan rapim pertama di tahun lalu, itu usulan KPU Bali untuk merubah bantuan dari baliho menjadi film pendek itu kemungkinan akan disetujui. Ya. Dan ini akan kita sebarkan lewat seluruh media yang ada, plus Videotron sekarang sudah banyak di Bali. Jadi tidak ada lagi baliho yang banyak mudorotnya dari manfaatnya. Ya. Dan hanya di bawah 5% keinginan masyarakat memilih hanya karena baliho itu di bawah 5%. Beberapa studi saya baca seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya maka ada keinginan kita untuk green election dari Bali. Ya, green election saya akan mulai mungkin bulan depan dan akan kita canangkan besok di KPU Denpasar. Jadi seluruh minuman apapun tidak ada lagi dalam bentuk-bentuk kemasan plastik. Ya, jadi kemudian baliho dikurangi seminimal mungkin. Ya, sosialisasi akan kita lakukan lewat media-media digital. Nah, itu beberapa hal yang akan kita coba untuk benahi di Bali ini di dalam rangka untuk tidak mengurangi kualitas dari penyelenggaraan. Ya, kualitas tetap kita tingkatkan, tetapi sekali lagi kita ingin mengamankan Pergub Bali yang notabene sampahnya nggak ada lagi. Kemudian menyongsong new era ini sudah mulai datang tamu-tamu, tapi kalau kita sajikan dengan baliho di pinggir-pinggir jalan lagi, ya ini perlulah kiranya. Jadi euforia yang dulu di zaman-zaman dulu kala ini mestinya harus sudah dirubah menjadi sebuah bentuk sosialisasi yang lebih baik. Tapi kan itu, dan kita targetkan ini tentu 85%, bukan target terlalu muluk, tapi karena kemarin kita sudah pernah sampai 82%. Tinggal perbaikan data pemilih sedikit lagi, karena masih juga banyak yang meninggal masih masuk. Ini saya dapat informasi itu ada juga ribuan warga atau ratusan dan ribuan warga yang terdata di AKWK, itu ternyata orangnya udah nggak ada lagi. Sudah banyak pindah domisili dan sudah tidak di Bali lagi.
ini juga bisa mendukung saya untuk mencapai target itu. Kalau data pemilihnya bagus, saya yakin dan percaya masyarakat Bali yang ada di rumahnya masing-masing itu begitu dengar dentuman ataupun kukul di Bali dengan budayanya, saya pikir akan berbondong datang ke TPS di tanggal 9 Desember. Apalagi kalau masyarakat sudah tahu sekarang bahwa di TPS itu bebas COVID. Karena TPS-nya kita sudah buat steril, penyelenggaranya kita buat steril, pelaksanaannya kita lengkapi dengan fasilitas yang APD yang lengkap, kemudian ada termogan, ada ada hand sanitizer, ada cuci tangan, ada sarung tangan yang menyebabkan masyarakat tidak akan tersentuh, termasuk seluruh kelengkapan, masuk surat suara harus dikerjakan dengan protokol kesehatan. Sehingga tidak ada yang nanti surat suaranya dibeli di Surabaya, kemudian ada COVID di sana dibawa ke Bali. Kita akan clearkan bahwa seluruh ini kemungkinan mudah-mudahan bisa dicetak di Bali, sehingga kita bisa betul-betul antisipasi ininya, protokol kesehatannya. Saya pikir itu saja sebagai pengantar diskusi. Itulah kami di Bali, teman-teman di kabupaten kota fasilitasi dengan baik. Mudah-mudahan jadi yang terbaik lagi. Kita kemarin dari nomor 2 setelah Kaltara di pemilu kemarin, mudah-mudahan sekarang jadi yang nomor 1 di pilkada ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Ketua KPU Bali. Kita juga dihadirin oleh KPU dari Kota Denpasar. Mungkin Ibu sudah mengirimkan naskah kepada kami LBH Pemuda Sejati. Bisa kepada Ibu dari perwakilan dari KPU Kota Denpasar untuk menyampaikan pandangan awalnya ya. Sebelum kita nanti masuk pada sesi tanya jawab, saya persilakan kepada Ibu dari KPU Kota Denpasar. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, saya dari KPU Kota Denpasar. Nama saya Niketut Darmayanti Laksmi. Kebetulan saya ada di divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Pada siang hari ini atau menjelang sore ini, kami dari KPU Kota Denpasar menyampaikan beberapa hal terkait dengan tahapan pelaksana Pilkada serentak tahun 2020. Mungkin ada sedikit kami sampaikan karena tadi paparannya sudah disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Bali. Jadi apa yang sudah kami sebagai pelaksana daripada pemilihan wali kota tahun 2020 yang pelaksanaannya nanti dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020, di mana tahapan-tahapan yang ada saat ini adalah kami mulai dari tahapan pembentukan PPDP. Dari pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih yang tahapannya itu dimulai tanggal 24 Juni sampai dengan 14 Juli. Dan saat ini petugas PPDP sudah melaksanakan tugasnya untuk mencocokkan dan penelitian data pemilih secara serentak, di mana mereka bertugas di tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020. Dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak Ibu yang nantinya akan ikut serta di dalam pemilihan, baik itu pilkada sebagai pemilih, kami mengajak untuk mengecek apakah Bapak Ibu sudah terdaftar di data pemilih dengan mengecek di website, klik www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Jadi tahapan berikutnya adalah tahapan pendaftaran pasangan calon. Pendaftaran pasangan calon ini dimulai pada tanggal 4 September sampai dengan 6 September, di mana tahapan ini akan dimulai, kami akan lakukan di tanggal 4 Agustus nanti melakukan sosialisasi kepada partai politik maupun gabungan partai politik. Jadi tahapannya diawali dengan kita melakukan sosialisasi. Kemudian
di tanggal 23 September itu adalah penetapan pasangan calon. Kemudian untuk sengketa tun pemilihan itu di tanggal 23 September sampai dengan 9 November 2020. Dan tahapan berikutnya adalah produksi dan distribusi logistik, itu akan dilakukan di tanggal tahapannya tanggal 24 September sampai dengan 8 Desember 2020. Kemudian laporan dan audit dana kampanye itu dilakukan di tanggal 25 September sampai dengan 25 Desember 2020. Dan masa kampanye itu di jadwal pelaksanaannya di tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020. Selanjutnya adalah pembentukan KPPS, yaitu kelompok pemungutan suara. Itu dilakukan dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 23 November 2020. Dan pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS itu pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 6 Desember. Dan pemungutan serta penghitungan suara dilakukan pada tanggal 6 Desember pada tanggal 9 Desember 2020 dan dilanjutkan dengan rekapitulasi tingkat PPK yaitu tanggal 10 sampai 14 Desember 2020. Kemudian rekapitulasi di tingkat kabupaten kota itu tanggal 13 sampai 17 Desember 2020 dan penetapan calon terpilih dilakukan 5 hari pasca keputusan MK. Demikian tahapan yang bisa kami sampaikan. Namun ada hal-hal yang baru nantinya, ada 9 hal baru yang akan dilakukan di saat pemungutan dan penghitungan suara nanti. Di mana yang pertama itu biasanya pemilih yang pada pemilihan sebelumnya, pemilihan pilkada sebelumnya, jumlah pemilih yang berjumlah 800 orang, sekarang pemilih di masa pandemi ini dibatasi menjadi 500 orang. Jadi tentu saja kedatangan mereka itu diatur, ya, diatur sedemikian rupa, sebab waktu pencoblosan itu akan dimulai di pukul 7 sampai dengan pukul 13. Jadi kita mengatur kedatangan pemilih di tiap-tiap TPS. Kemudian ada juga di C6 yang akan dibagikan kepada pemilih itu dihimbau agar pemilih ketika datang ke TPS mereka menggunakan masker, wajib menggunakan masker untuk menghindari penyebaran dan paparan dari virus COVID. Kemudian tentu saja ketika TPS akan sebelum digunakan itu wajib disterilkan dengan disinfektan. Jadi dilakukan penyemprotan dulu di TPS sebelum TPS itu digunakan. Jadi disterilkan dulu. Di setiap TPS akan disiapkan bak untuk cuci tangan. Jadi pemilih sebelum memasuki TPS wajib mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya. Nah, kemudian alat pencoblos yang akan dipakai oleh pemilih itu secara berkala itu harus disterilkan. Seperti itu. Nah, setelah pemilih mencoblos itu tidak lagi mencelupkan jarinya ke tinta. Jadi nanti akan diteteskan ataupun disemprotkan. Jadi itu hal-hal baru yang akan diberlakukan, ya. Aturan-aturan baru ketika pandemi, pemilihan dilakukan di masa pandemi. Nah, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan tahapan dari Pilkada serentak di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mohon maaf jika sekiranya apa yang kami sampaikan banyak hal-hal yang kurang berkenan.
Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Staf keperwakilan dari KPU Denpasar, ya. Tahapan-tahapan sudah disampaikan oleh Ibu tadi, sudah cukup jelas tanggal-tanggalnya. Bagaimana dari Bawaslu Bali, apakah sudah bisa kita mulai untuk pengawasan terhadap para calon ini, sementara dari KPU sendiri belum menetapkan peserta pemilunya. Saya persilakan kepada Bapak dari Bawaslu Bali untuk bisa memberikan pandangan awalnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Bali, Pak Dewo, maupun dari Kota Denpasar, sesungguhnya kita sama-sama penyelenggara, ya, kita bekerjanya sebenarnya paralel. Apa yang dimaksudkan dengan paralel? Kalau KPU sudah menyatakan siap melaksanakan tahapan, ya, mau tidak mau Bawaslu ya harus siap. Ya, KPU mengeluarkan aturan bagaimana pelaksanaan tahapan di musim pandemi, tentu kami juga mempersiapkan pengawasannya. Karena kita di daerah ini adalah sebagai pelaksana, ya, keputusan politik sudah diambil sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Dewo. Tentu kita tidak, Bawaslu juga harus mempersiapkan diri bagaimana strategi pengawasannya. Tadi juga sudah disampaikan tahapannya. Bahwa kita ketahui saat ini tahapan sudah berjalan, dilanjutkan dengan diawali tahapan pemutaran data dan penyusunan daftar pemilih. Itu juga menjadi konsen kita dalam mengawal agar bagaimana data pemilih yang tersaji nanti dalam Pilkada 2020 merupakan data yang mutakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, Bawaslu memang menghadapi tantangan yang luar biasa. Samalah luar biasanya seperti apa disampaikan oleh Pak Ketua KPU, bahwa ini adalah tantangan. Optimisme harus dibangun. Misalnya, KPU mengatur bagaimana pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada ini di tengah pandemi COVID-19 ini, mengaturnya secara rigid. Tentu Bawaslu juga mengawasi secara rigid. Ya. Misalnya soal bagaimana pemutaran data pemilih yang betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Di bawah tentu selalu membangun kerjasama yang baik, ya, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa suka tidak suka kita harus akui bersama, ya, pandemi COVID-19 ini ada di tengah-tengah kita, gitu, ada di tengah-tengah kita, dan itu tidak berujung. Ya. Bagaimana cara agar kita tidak terpapar? Tentu dimulai dari diri kita sendiri. Protokol kesehatannya seperti itu, seperti apa? Dan ini yang memang sudah dimuat di peraturan KPU, peraturan pelaksanaannya, dan itu kita ingatkan. Kalau kami di Bawaslu sebelum melaksanakan tugas, ya tentu selalu dilengkapi dengan alat pelindung diri, dan itu sudah menjadi, dan itu sudah wajib. Itu sudah wajib. Kalau ada yang tidak punya, ya kita tidak berikan turun. Kenapa? Jangan sampai kita, ya, menjadi bagian dari penyebaran COVID-19. Jadi komitmen bersama kita, ya, jangan sampai ini terjadi. Dan bagaimana penegakan tantangan kami di Bawaslu, ya, menangani pelanggaran, ya, pelanggaran di tahapan pemilihan ini, pelanggaran administrasi, pidana, atau apa terhadap teman-teman penyelenggara dalam hal penegakan kode etik, ya, bahwa harus diakui ini tantangan tersendiri buat kami, ya. Yang pertama adalah bagaimana kesulitan kita bertatap muka di masa pandemi COVID-19. Kalau misalnya ada laporan atau ada temuan dalam rangka untuk menggali fakta-fakta peristiwa yang sesungguhnya itu terjadi, tentu membutuhkan klarifikasi dengan cara tatap muka. Mau tidak mau ya seperti itu kita lakukan. Kemudian kalaupun kita lakukan dengan cara daring, tentu kita ada kendala soal jaringan. Ya.
Kendala jaringan tidak merata. Ya kita akui walaupun di Bali ya. Walaupun di Bali itu pasti terjadi. Kemudian sebagaimana kita ketahui di Undang-Undang Pilkada ini kita memiliki waktu yang sangat terbatas dalam penyelesaian dugaan pelanggaran. Hanya 3+2. 3+2. Itu pun hari kalender. Hari kalender. Kemarin ada yang men-JR pasal ini ya, tetapi ditolak oleh MK. Karena pertimbangan MK pilkada itu hanya satu ya, variannya hanya satu. Beda dengan pemilu. Kalau pemilu itu, undang-undang pemilu itu kita punya waktu 7+7. Jadi ada waktu. Tetapi begitu MK sudah memutuskan bahwa tidak ada ruang lain untuk melakukan penanganan pelanggaran bahwa 3+2 itu harus dilakukan, ya mau tidak mau kita lakukan. Ini tantangan tersendiri buat kami di penyelenggara. Kemudian berkaitan dengan semua itu ya, tentu kami dalam melakukan pengawasan itu menggunakan 2 instrumen, pencegahan dan penindakan. Ya, pencegahan berkaitan dengan protokol kesehatan ya tentu kami mengingatkan kepada jajaran kami terutama di internal dan juga jajaran teman-teman di penyelenggara secara teknis, teman-teman KPU untuk betul-betul menerapkan protokol kesehatan agar jangan sampai astungkare lah ya. Optimisme itu kalau memang sudah dibangun sejak awal, semua kita akan merasa punya tanggung jawab. Soal independensi, bahwa penyelenggara itu harus independen, ya. Jangan sampai memberikan ruang sedikit pun untuk hal-hal yang di luar tanggung jawabnya. Ini sangat penting. Moral, integritas itu memang harus dijaga dengan baik oleh kita semua. Oleh karena itulah hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kemudian sebelum itu ada rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bakal calon petahana ini, yang bisa saja nanti dia mengkait-kaitkan tugas-tugasnya sebagai kepala daerah untuk kepentingan politiknya. Misalnya tadi sudah disebutkan bansos, ya. Misalnya bansos yang bersumber dari APBD atau APBN, ya. Saya kira, ya, kalau misalnya ada calon-calon petahana ini melakukan itu, mengkapitalisasi APBD, APBN, ya, atau anggaran-anggaran yang bersumber dari negara untuk kepentingan politiknya, ini sudah jelas diatur di pasal 71 ayat 3 bahwa kepala daerah, ya, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tidak boleh menggunakan kewenangan program yang bersumber dari anggaran pemerintah. Lalu bagaimana kalau dia melakukan itu? Itu sudah jelas ada sanksinya. Mohon maaf, ini juga harus diinformasikan secara luas kepada masyarakat. Kalau misalnya kepala petahana ini terbukti melakukan mengkapitalisasi APBD untuk kepentingan pribadinya itu, kalau terbukti, calon ini bisa didiskualifikasi. Itu pelanggaran administrasi. Ya. Belum lagi kalau dia terbukti melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarah kepada pidana pemilu. Itu bisa. Dari sekarang, ya, nah, dia bisa, kalau dia melakukan itu sudah bisa kena karena ini pasalnya itu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU. Penetapan pasangan calon sesuai dengan tahapan program jadwal itu bulan September. Kalau kita hitung sekarang, ini bulan Juli. Hati-hati ini, ya, coba-coba untuk menggunakan dana-dana yang bersumber dari anggaran negara. Ya. Kalau misalnya terbukti, pasangan ini bisa didiskualifikasi. Sudah didiskualifikasi, belum dia menghadapi pidana pemilu. Kalau dia melakukan kegiatan-kegiatan mengkapitalisasi anggaran-anggaran yang bersumber dari anggaran negara. Lalu karena itulah, ya, apa yang disampaikan oleh moderator tadi, itu sudah tidak boleh karena ini tahapan sudah jalan. Tahapan sudah berjalan. Kepala daerah yang nanti berpotensi menjadi petahana, ya, itu mohon untuk berhati-hati. Jangan sampai menggunakan anggaran-anggaran yang bersumber dari APBD, ya, untuk kepentingan politiknya. Kami tentu tegas dan kami juga saat ini dari sisi sumber daya manusia memang
kami sudah punya di semua tingkatan kecuali pengawas TPS. Di desa kami sudah punya, di kecamatan sudah punya, silakan. Kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, silakan berkoordinasi, sampaikan informasi itu kepada jajaran kami di tingkat desa atau kecamatan. Kami pasti akan merespon secara rigid aturannya, baru menyampaikan kepada media. Biar tidak miskomunikasi gitu loh. Miskom yang sesungguhnya kami punya aturan apakah laporannya itu memenuhi syarat formil atau tidak, syarat formil material, ya. Jangan sampai mengatakan begitu dinyatakan tidak bisa ditindaklanjuti, mengatakan Bawaslu tidak bekerja dan sebagainya. Nah, ini perlu harus disosialisasikan. Saya tentu sama optimismenya dengan sahabat saya Pak Ketua, ya, bahwa kita harus optimis, ya. Berapa kita dibebankan itu adalah sebuah tantangan. Oleh karena itu kami sebagai penyelenggara, ya, pelaksana undang-undang, kami itu harus optimis. Tentu semua harus mendukung, termasuk juga LBH Pemuda Sejati yang tidak hanya dalam forum-forum seperti ini, silakan nanti berdiskusi dengan kita. Kami sangat terbuka, termasuk juga kepada abang kita, Bang Togas. Saya kira itu pengantar awal diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selamat siang untuk semua. Salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk Ketua KPU Provinsi Bali. Demikian juga untuk Ketua KPU Kota Denpasar. Di antara kita Ibu yang paling cantik mungkin ya, Kota Denpasar. Serta juga Ketua Bawaslu. Ini semua adalah orang-orang baik yang saya kenal, teman-teman dekat saya, saudara saya. Semoga kalian semua tetap sejahtera dan dalam keadaan sehat selalu. Walaupun kita dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Nah, yang rekan-rekan tadi sudah sampaikan itu secara umum dan secara teknis itulah yang terjadi. Dan sudah pasti saya akan selalu mengapresiasi daripada jadwal ataupun ketetapan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Terutama untuk penyelenggaraan daripada pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Dan semoga tahapan tersebut dapat kita laksanakan dengan baik, dengan partisipasi yang tadi cukup signifikan, yang sudah dijelaskan oleh rekan kita, hampir sekitar 80 atau 70% daripada masyarakat itu bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam hal Pilkada 2020. Dan betul, yang bisa kita jelaskan saya di sini, bahwa dalam hal pilkada tersebut begitu banyak dinamika, apalagi terutama setelahnya ada penetapan calon. Dan penetapan calon ini sudah otomatis akan berlomba-lomba para calon tersebut untuk memenangkan konstelasi. Baik itu secara formil ataupun informal. Memang kita ketahui sendiri konstelasi tersebut orang berusaha akan menjadi pemenang ataupun orang berusaha dengan caranya untuk dipilih. Tetapi memang kita sepakat dulu bahwa ada aturan-aturan hukum yang kita harus jaga, jangan sampai malah menuai konflik atau menuai permasalahan hukum. Dan yang tadi rekan saya atau abang saya Pak Rudia bilang, saya sering sekali waktu beliau masih di Bawaslu itu, tempo dulu itu, saya sering sekali konsultasi dan saya sering sekali untuk mendiskusikan sebelum kita lempar ke media. Dan jangan sampai kita lempar ke media dengan berita atau cerita yang salah. Seolah-olah Bawaslu itu memihak salah satu calon. Ini juga nggak fair. Marilah kita juga sebagai orang yang ngerti ataupun taat kepada aturan hukum, cobalah dengan adanya pilkada ini, kita serahkan tahapan-tahapan itu oleh sistem yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Dan pada waktunya, kalaupun nanti ada pelanggaran dan segala macam, marilah kita sampaikan ke Bawaslu secara terbuka dan secara betul-betul sesuai aturan. Salah satunya yaitu saksi. Nah, ini yang perlu ditekankan, saksi dan juga bukti. Agar kalau memang laporan tersebut bisa lanjut, pasti di Bawaslu sendiri akan menaikkan tahapan itu ke tahapan penyidikan. Itu yang sementara yang bisa saya sampaikan pada saat pembukaan statement pada
kesempatan siang hari ini. Dan kita akan nunggu semoga ada bisa bincang-bincang kita lebih menarik ataupun tanya jawab secara yang lebih atraktif lagi. Demikian untuk saya kembalikan lagi kepada moderator Bapak Agus Sumadana. Terima kasih. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya ditujukan kepada siapa. Menyikapi dari apa yang dikemukakan oleh Agung Gede dan di mana tadi disebutkan bahwa seluruh jurnalis turut serta dan mendeklarasikan untuk suksesnya demokrasi Pilkada tahun 2020 pada tanggal 9 Desember nanti. Saya terus terang aja salut. Kebetulan kami dari Metro Indonesia yang di sana tapi masih belum aktif, ya cuma masih jauh yaitu di daerahnya saya lupa, tapi memang belum pernah ke Denpasar. Saya dari Metro Indonesia, kebetulan jabatan saya adalah sebagai Wapemret, Wakil Pemimpin Redaksi Metro Indonesia yang media online atau media sosial. Melihat dari peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 penyelenggaraan pilkada terkait pandemi virus corona ini, yang tentunya ini sangat, apakah dengan pilkada yang dalam pandemi ini sesuai apa dikatakan Dewa Agung, bahwa semuanya termasuk juga anggarannya juga sudah dipersiapkan. Karena kenapa? Dalam kondisi seperti ini pembatasan-pembatasan tentunya juga menjadikan sebuah momen yang tidak akan mungkin apabila dari satu TPS 300 orang, saya rasa nggak bakalan mungkin akan bisa ikut mencoblos di sana. Apa yang dikatakan Ibu Darmayanti juga seperti itu, bahwa dari data-data yang telah sesuaikan dengan pemilih, nah itu juga saya sedikit juga agak berkurang bahwa belum tentu yang namanya ikut pemilihan dalam hal ini kalau tidak terkait dengan anggaran yang sangat luar biasa seperti apa yang diungkapkan, seperti harus diberikan sarung tangan, kemudian juga tidak memakai masker. Apakah memang sudah disiapkan masker atau segala macam. Dan masalah COVID ini, paparan COVID ini kan tentunya harus dilayani. Nah, cara pelayanan itu apakah melalui mendatangi ke rumahnya, karena ya, terutama yang masih dalam isolasi mandiri. Ada daerah yang zona merah maupun zona hijau atau zona kuning. Nah, ini yang harus diperhatikan buat Pilkada Bali ini. Saya terus terang aja, saya salut kepada KPU Provinsi Bali yang mungkin kalau kami di Jakarta belum mulai ya Pak, tapi baru ini pemilihan tingkat-tingkat masih di bawah, itu pun juga masih belum terlaksana. Nah, di Bali ini saya salut juga seperti itu, tapi apakah dengan anggaran yang sudah ditetapkan itu, apakah sudah benar-benar sesuai? Karena bukannya apa Pak, kalau anggarannya tidak sesuai Pak, saya rasa tidak akan bisa terrealisasi. Segala hal-hal yang seperti inilah yang harus kita sikapi bersama. Tentunya para pemilih nikmat untuk datang dan dia benar-benar bersikap demokrasi, karena kami dari wartawan selalu mengupayakan kepada seluruh publik, seluruh masyarakat, ayo datang ke TPS untuk memilih pemilihan, untuk memilih pemimpin
yang sangat kita idolakan, yang benar-benar harus dipilih sesuai dengan hati nurani. Dari banget. Jadi kalau dengan besarnya sedemikian ini, tentunya transparansi dan sinergi antara Bawaslu, KPU dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang di sana dan juga para lembaga-lembaga yang ada di sana. Karena kalau tidak adanya sinergi antara kesemua pihak, saya rasa ini akan terjadi pro dan kontra, dan tentunya dari masyarakat itu sendiri. Nah, tentunya saya cuman bertanya kepada Pak Dewa Agung, yaitu tentang sejauh mana anggaran dan pelaksana petugas KPU yang benar-benar bisa bahwa setiap masyarakat yang ingin mencoblos itu nyaman, aman, lojinawi, kemudian pada saat pencoblosan itu tidak adanya penularan. Kemudian saya bertanya kepada Ibu Darmayanti, data-data pemilih yang saya lihat melalui akun website KPU, tentunya apakah disesuaikan yang Ibu bilang tadi tentang yang harus 900 menjadi 500, kemudian atau ini. Nah, tentunya ini bagaimana cara untuk menetralisir, jangan sampai bagi para yang ikut pilkada itu, nah, calon-calon para calon bupati maupun calon wali kota merasa, wah ini dibatasin, ternyata beberapa masyarakat tidak ikut pencoblosan, padahal itu ya adalah kader saya, adalah partisipasi saya. Nah, ini yang harus bisa Ibu sikapi. Kemudian untuk Bang Togar Situmorang, pertanyaan saya adalah sejauh mana untuk di bantuan hukum, terutama masalah sisi hukum ini, dalam pelaksanaan Pilkada Bali, apakah Bang Togar ada trik dan intrik dan juga untuk menyikapi jangan sampai Pilkada ini jadi ricuh, terutama masalah anggaran. Oke, saya persilakan kepada Bapak Dewa Agung, Datawan, Ketua KPU Bali, serta Ibu dari KPU Kota Denpasar. Pertama, Pak Ketua dari KPU Bali, saya persilakan. Dijelaskan tadi bahwa kami sudah siap. Kalau yang itu tidak mungkin kurang. Kalau KPU nggak mungkin kurang mengajukan anggaran. Kalau kurang, KPU nggak mau menyelenggarakan. Ya, kalau dikurangi sebelum perang, lebih baik kita nggak usah perang gitu. Karena kalau kita di KPU itu, ya di KPU RI kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ketua KPU RI, berulang-ulang kali dijelaskan bahwa jika ingin Pilkada di masa pandemi ini dilanjutkan, maka bantu kami anggaran akibat dampak COVID-19. Menteri Keuangan sudah siapkan anggaran 4 triliun buat kita, Pak. Ya, jadi 4 triliun itu bukan untuk Bali saja, tapi untuk 270 satker yang menyelenggarakan pilkada, termasuk kami di Bali yang tidak menyelenggarakan pilkada. Ya, sebenarnya kalau di materi saya yang lengkap itu sudah ada, sudah kami siapkan. Tapi tadi karena staf kami nanya, kami hanya menjawab klarifikasi yang harus nanti dilakukan jika ada pertanyaan, ya akhirnya ya kami nggak siapkan. Dan kebetulan saya ada tugas di Denpasar, bukan di KPU Provinsi. Jadi saya ada di kantor KPU Denpasar. Tapi akan saya jelaskan. Masalah anggaran nggak usah khawatir karena kami di Bali, ya, NPHD kami sudah pertama kali kita di provinsi sudah hampir 160 miliar. Kita sudah siapkan di 6 kabupaten kota itu, sudah siap semua, dan semua pemerintahannya sekarang sudah siap untuk 4 kabupaten kota sudah rekeningnya full,
sudah ditampung di rekeningnya. Ada 2 aja belum, tetapi mereka akan melakukannya di bulan ini. Karena ada perbedaan sedikit, ada mungkin keterbatasan fiskal, tapi akhirnya setelah dicari-cari ya akhirnya mungkin akhir bulan ini Tabanan juga sudah, Karangasem sudah, sehingga total bisa disampaikan. Mengklarifikasi bahwa sebenarnya TPS itu pemilihnya bukan dikurang-kurangi, tapi hanya di restructure. Yang dulunya satu TPS 800, sekarang satu TPS-nya jadi 500. Yang 300 nggak memilih, bukan begitu. 300 ini kita bikinkan TPS lain lagi, sehingga TPS-nya jadi bengkak. Perubahan TPS itu sudah dibiayai oleh APBN juga. Ya, kami di Bali meminta hampir 44 miliar, dan itu pasti disanggupi oleh KPU RI. Ya, jadi jelas kemarin yang bulan Juli sama Juni dan Juli itu sudah kami dibantu sekian banyak dan masih tersisa. Ya, di KPU biasalah, efektif efisien itu sudah biasa, dan jangan diragukan lagi, belum ada satupun di KPU di Kabupaten Kota Sebali ya, dari tahun 2003 saya jadi panitia dari PPK, kemudian jadi ketua Bawaslu, jadi ketua KPU 2 periode, sekarang KPU provinsi. Belum ada satupun di seluruh satker KPU Kabupaten Kota Sebali yang ada indikasi korupsi untuk di kepemiluan. Jadi kita kemarin dikasih anggaran sekian miliar, kita kembalikan. Dan sudah diambil beberapa miliar, dikembalikan lagi untuk nanti tahap berikutnya. Karena kita ada 3 tahapan yang akan dibantu. Ya, jadi kami sudah siapkan masalah anggaran itu. Ya. Kemudian tentu logistik, kemudian petugas, ya ini sudah kami hitung, Pak. Ya, kita sudah, kecuali yang kami tidak bisa itu adalah bagaimana spek-spek teknis untuk kesehatan. Itu kami merangkul gugus tugas, dinas kesehatan. Jadi kami nggak bekerja sendiri. Di tiap tahapan itu ada masukan-masukan dari gugus tugas maupun dari yang sekarang namanya Satgas dan juga dari dinas kesehatan. Ya, termasuk rapid test yang bagus itu mereka yang tentukan. Kami hanya bayar di rumah sakit. Ya. Kemudian yang selebihnya yang memang diberikan bantuan oleh Provinsi Bali ya kita tinggal menerima aja rapid test. Jadi KPU tidak mengadakan pengadaan tes rapid kit, itu nggak ada. Ya, karena kita sudah semua punya mekanisme. Kalau memang di daerahnya daerah-daerah hitam itu mereka bisa berkomunikasi dengan ketua RT, RW ataupun ininya dalam rangka pemutakhiran. Apa betul ada orang itu? Ya, kemudian kita juga membuat petugas-petugas di daerah itu. Kita sudah punya protapnya itu. Bagaimana caranya untuk melakukan pendataan sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendata. Dari baru tahun ini kami mengajak serta langsung turun, bahkan memberikan perjalanan dinas kepada teman-teman dari partai politik untuk ikut di dalam pemutakhiran data pemilih. Ini undang. Kami berikan kesempatan kepada seluruh parpor yang punya kursi di Dewan itu untuk ikut mencermati data pemilih. Ikut di masa pandemi ini gimana susahnya orang pendata pemilih. Biar nggak ribut nanti setelah kalah ada dibawa ke MK, data pemilih kami dibawa ambil lagi. Padahal mereka sekarang saya suruh untuk ikut aja. Ini dan kami tidak ingin lagi ke MK. Kemarin aja target kami hampir terpenuhi. Bali kemarin pileg sama sekali nggak ada ke MK. Cuman 1 akhirnya lolos dan itu pun nggak diperiksa di MK. Ya, karena memang sudah tidak memenuhi syarat. Ya, sehingga kita menang juga gitu tanpa sidang, tanpa ini jawaban dan lain sebagainya dibawa ke putusan langsung kita menang. Nah, ini apa? Karena saya pribadi, saya dari penyelenggara dan tingkat terbawah sudah melihat bahwa jika penyelenggaranya nggak aneh-aneh, ya, jika penyelenggaranya nggak aneh-aneh, kemudian kita bisa mengikut sertakan stakeholder semuanya dengan baik. Saya yakin seluruh penyelesaian kasus pemilu itu nggak harus ke MK, selesai di bawah. Ya, jadi karena kita sudah transparan mau apa lagi coba? Kesempatan untuk diskusi sudah kita berikan. Bahkan kami di rekap KPU provinsi yang mestinya nggak boleh buka kotak lagi karena ributnya satu orang saksi, saya coba dia suruh mengambil satu contoh, akhirnya saya buka. Ini dalam rangka apa? Sebenarnya nggak boleh lagi. Saya dalam rangka transparansi kepada
masyarakat bahwa di Bali ini tidak ada penyelenggara yang aneh-aneh. Saya minta rekomendasi Bawaslu untuk membuka, akhirnya dibuka, dan benar apa yang kita kerjakan. Data mereka yang salah, karena mereka membawa data yang belum diproses. Jadi seperti itulah kita menyikapi di Bali, ya. Itu permasalahan di Bali ini, Bung Togar juga harus tahu. Itu saya belum bisa kalau KPU penyelenggara pilkada yang ada rumah sakit rujukannya gampang kita. Ya, tinggal TPS yang ada KPPS yang berada di sekitar rumah sakit difasilitasi dengan alat APD lengkap seperti di rumah sakit lengkap, itu boleh melakukan fasilitasi. Tetapi bagaimana kalau Karangasem sama Bangli? Dua kabupaten ini rujukannya tidak ada di kabupaten itu. Misalnya saja dia ada di Denpasar, dia SMS saya, Pak Ketua saya mau memilih, tolong fasilitasi saya pusing sampai saat ini belum bisa. Dan bahkan saya sudah ngomong ke Jakarta masih didiskusikan. Tetapi di otak saya sudah ada gambar apa yang harus kita lakukan, tetapi tentu ini masih dalam konteks pemikiran saya, di mana nanti kalaupun memfasilitasi mereka masih kita mengesampingkan beberapa asas pemilu, yaitu rahasianya. Kalau saja pilihan mereka yang misalnya ada 10 orang di rumah sakit itu kita fasilitasi dari KPU kabupaten, kemudian kita bukanya baru setelah rekap di kabupaten, tentu akan kelihatan apa pilihan mereka kalau satu yang memilih. Kalau pilihannya cuma satu aja, ya dari semua yang milih itu kan ketahuan kelima-limanya milih satu. Kalau masih banyak pilihan yang lain misalnya, ya kita bisa nggak tahu siapa yang milih apa. Nah, ini betul sebuah tugas buat saya, karena saya secara teknis saya sudah 17 tahun di kepemiluan, ya. Bahkan saya sudah mundur dari dosen Universitas Udayana, saya sudah mengajukan pensiun dini dalam rangka kami akan mengawal pilkada ini dan pemilu-pemilu ke depan jauh lebih berkualitas. Ya, mari kita lihat substansinya. Kalau itu di asas-asas kepemiluan, maka kita harus membuat suatu gebrakan. Jangan administratif yang menyalahkan itu. Saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab semua keluh kesah Pak Ilham, dan tentu saya dengan teman-teman di Bali berharap sekali Metro Indonesia juga ikut dalam rangka launching itu. Jadi saya ingin kita tidak menggunakan uang banyak, itu misalnya kalau kita mau sosialisasi tinggal kita medsos kita linkkan dengan teman-teman yang di koran juga punya medsos, link-linknya masing-masing itu. Begitu kita naikkan satu berita, semua koran di Bali, semua media di Bali mengeluarkan hal yang sama yang membuat kita lebih gampang dan lebih murah dalam rangka melaksanakan pilkada kalau sudah didukung oleh semua pihak. Saya pikir silakan pada Ibu Darmayanti. Pertanyaannya dari Pak Ilham sudah luar biasa sekali Pak, terkait dengan data pemilih, apakah sudah disesuaikan. Tadi jawaban dari pertanyaan Pak Ilham sudah sebagian besar terjawab oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Bali secara global. Namun mungkin ada beberapa yang ingin saya tambahkan terkait bagaimana data pemilih yang sebelumnya, yang pada pilkada-pilkada sebelumnya itu berjumlah 800, kemudian di pilkada Pilwali 2020 ini disesuaikan dibatasi menjadi 500 orang. Tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Ketua, itu tentu saja disesuaikan jumlah TPS-nya. Jadi ketika kemarin kami memetakan itu jumlah pemilih 800 orang per TPS, itu kami mendapatkan jumlah TPS di Kota Denpasar itu sejumlah hampir 900-an. Tetapi ketika dibatasi jumlahnya menjadi 500 orang per TPS, jadi jumlah TPS-nya itu bertambah 1.202. Jadi inilah yang saat ini dilakukan pencuklitan data pemilih, pencocokan dan penelitian data pemilih oleh 1.202 petugas PPDP kami. Jadi setiap satu TPS itu
tugas ini dilakukan oleh satu orang petugas PPDP. Jadi saat ini yang bertugas untuk pencocokan dan penelitian di Kota Denpasar itu berjumlah 1.202. Kami tentu saja dari menurunkan jumlah pemilih yang ada sebesar 486.074 pemilih ini dibagi menjadi 1.202. Demikian Pak Ilham yang bisa kami sampaikan terkait hal ini yang saat ini sedang dilakukan pencocokan dan penelitiannya oleh petugas PPDP di seluruh Kota Denpasar. Itu yang kami sampaikan. Terkait anggaran sudah disampaikan oleh Pak Ketua Provinsi tadi. Kami sangat siap untuk anggaran ini. Demikian Pak Ilham dan peserta webinar pada sore hari ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Ya, pertama saya juga menjawab dulu pertanyaan daripada Pak Ilham, wartawan Metro Indonesia Jakarta yang bertanya kepada saya tentang sejauh mana untuk bantuan hukum dalam pelaksanaan Pilkada Bali, terutama dalam masalah anggaran. Sebetulnya yang bisa menjawab ini adalah pihak Bawaslu. Karena kalau terkait konflik permasalahan dalam hal pilkada, undang-undang itu memberikan amanah ataupun amanat kepada mandat itu kepada Bawaslu. Di mana Bawaslu itu adalah pengawas daripada satunya jalan proses pilkada. Tapi bisa di sini saya memberikan sedikit gambaran bahwa apabila ada satu bukti penyelewengan ataupun pelanggaran daripada anggaran yang dipakai baik itu oleh calon petahana ataupun daripada masing-masing pendukungnya ataupun masing-masing daripada kelompok tertentu, itu jelas bisa dilaporkan secara resmi. Asal mengikuti aturan hukum, yaitu harus ada alat bukti yang sah, demikian juga harus ada saksi. Di mana di Bawaslu itu sendiri ada Gakamdu yang terdiri dari anggota kepolisian maupun anggota kejaksaan. Nanti di Bawaslu oleh tim yang namanya Gakamdu itu akan dilihat apakah ini masuk kepada ranah pidana umum ataupun akan masuk ke dalam ranah pidana pilkada, bahkan apakah ini masuk ke dalam ranah pidana korupsi. Itu yang bisa kita sampaikan saya sebagai seorang praktisi hukum apabila ada permasalahan hukum terkait daripada pelaksanaan tersebut dalam hal penggunaan anggaran. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Pak Ilham, semoga jawaban saya bisa puas. Mungkin bisa ditambah nanti yang lebih berkompeten yaitu abang saya, Bang Rudia dari Bawaslu. Soal pengawasan dana pilkada ya. Saya berpikirnya begini, kalau berkaitan dengan dana pilkada di masing-masing penyelenggara KPU Bawaslu itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang mengelola baik formil materialnya. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya ada pelanggaran dugaan penyalahgunaan? Itu mekanisme pengelolaan anggaran negara itu sudah jelas. Ada pemeriksaan di akhir kegiatan oleh BPK. Kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan itu pun kalau kami di Bawaslu itu secara rutin didampingi oleh BPKP perwakilan Provinsi Bali. Ya, jadi tidak boleh keluar dari ketentuan, terutama dari ketentuan peraturan Menteri Keuangan dalam hal nomenklatur maupun dalam hal besaran angka-angka yang terpasang, tidak boleh melebihi itu. Ya. Oleh karena itu, kalaupun misalnya itu secara angka sudah benar, tetapi secara prakteknya, materialnya di lapangan, misalnya ada penyelewengan dan sebagainya, itu menjadi kalau itu menjadi temuan,
kemudian itu mengarah ke pidana, ya itu sebagaimana disampaikan oleh Bang Togar itu mungkin menjadi petugas aparat penegak hukum. Kami tidak ada di ranah itu. Kami hanya ada di ranah bagaimana memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh teman-teman di KPU itu berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sesungguhnya dalam rangka membangun transparansi dan partisipasi publik sebenarnya sejak pemilu sebelumnya Bawaslu maupun KPU itu membuang ruang untuk bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang sudah memiliki badan hukum dan terdaftar itu bisa menjadi pemantau, ya. Kalau yang setahu saya kemarin di pemilu 2019 pemantau yang ingin menjadi pemantau itu dia memang harus mendaftar ke Bawaslu. Kalau dari hasil verifikasi, kemudian administrasinya seperti apa, memenuhi syarat, kemudian dia disahkan sebagai pemantau pemilu kemarin di tahun 2019. Ada beberapa lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memang concern dengan soal-soal kepemiluan, mendaftar dan disahkan, dan itu yang ikut bersama kami di lapangan untuk memastikan bagaimana proses demokrasi ini dapat berjalan dengan baik. Dan terbuka kesempatan juga kepada semua pihak untuk melakukan pemantauan baik melalui organisasi, ya karena sifatnya partisipasi, ya bisa juga secara perorangan, tetapi tentu itu ada mekanismenya. Ya. Semuanya adalah untuk bagaimana kita meyakinkan kepada publik kita tidak tertutup, semua transparan. Bagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Bali, semua kita buka, semua ruang kita buka. Tidak boleh ada celah yang ditutup-tutupi, yang itu akan berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Lebih-lebih, saya juga sepakat ya, janganlah sampai kepala daerah di 6 kabupaten ini ditentukan oleh 9 orang yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Tapi harapan kita adalah selesai di Bali di 6 kabupaten ditentukan oleh pemilih-pemilih yang sudah terdaftar dan memiliki hak pilih untuk menentukan pemimpinnya di 6 kabupaten kota. Dalam hal ini Denpasar, Badung, Tabanan, Jemberana, Karangasem, dan Bangli. Itu harapan kita. Jadi kita sangat terbuka ya. Kami juga tentu selalu terbuka ya, baik ke Bawaslu. Kita sih harapnya kalau memang ada komunikasi, diskusi, ya kita tunggu berdiskusi kita di Bawaslu. Saya sangat senang karena itu sebagai salah satu upaya untuk bagaimana kita meyakinkan kepada publik bahwa kita sangat terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Bawaslu Bali. Pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Bawaslu Bali, kira-kira selama masa pandemi ini potensi pelanggaran apa yang sekiranya bakal terjadi dan antisipasi Bawaslu terhadap potensi pelanggaran tersebut bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih ya kepada Pak Krisna Bayu atas pertanyaannya. Berbicara soal pelanggaran, ya kita tentu tidak berbicara soal masa pandemi maupun tidak masa pandemi, karena potensi pelanggaran itu di setiap tahapan itu pasti terjadi. Kita petakan dalam bentuk indeks kerawanan pemilu. Ya. Di situasi normal pun, ya pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan pemilu juga lumayan banyak. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita mencegahnya untuk jangan sampai itu terjadi. Lalu bagaimana di musim pandemi? Pemetaannya juga sama kok. Pemetaannya juga sama. Cuma kendala kami ketika ada temuan atau laporan. Karena ini kan musim pandemi. Penerapan protokol kesehatan itu yang ketat. Ya. Itu memang kendala. Kalau berkaitan dengan temuan dan laporan, kami seperti biasa menerima. Kemudian kalau ada laporan, kita proses. Kemudian yang menjadi kendala seperti di awal saya sampaikan itu adalah bagaimana penanganannya. Kenapa?
ketika kita bicara soal klarifikasi, ya, yang di samping kita punya waktu yang cukup singkat 3+2, tentu harapan kita adalah ketika ada laporan baik oleh pasangan calon, tim kampanye atau oleh masyarakat, kita harapkan mereka melapor itu disertai dengan bukti-bukti yang lengkap. Sehingga begitu dia melapor, syarat formilnya itu sudah terpenuhi sehingga kita bisa registrasi. Karena ini untuk meminimalisir bagaimana ketepatan waktu itu, batas waktu itu tidak terlewati. Ya, karena kami merasakan bagaimana sulitnya nanti ketika akan pelapor misalnya mengajukan saksi. Bisa saja mereka tidak mau datang, takut COVID. Siapa berani dengan penyakit kan? Itulah kekhawatiran masyarakat itu pasti ada. Kemudian kalaupun mereka datang, ya, kalau mereka datang tentu dengan protokol kesehatan, ya. Kemudian kendala yang lainnya adalah bagaimana menghadirkan barang bukti sebagai barang bukti yang digunakan untuk membuktikan bahwa barang bukti itu digunakan untuk melakukan kejahatan. Kan tidak cukup dengan daring, ini harus dihadirkan. Nah, kemudian antisipasi terhadap hal ini adalah bahwa ada 2 instrumen dalam kami melakukan pengawasan. Yang pertama adalah pencegahan, melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi-potensi pelanggaran, misalnya money politik. Nah, saat ini kami sudah gencar bersurat kepada semua pihak stakeholder, termasuk pemerintah kabupaten kota, untuk bagaimana jangan sampai terjadi pelanggaran. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita teman-teman di lapangan selalu kita ingatkan untuk bekerja secara profesional, ya. Melihat situasi yang sekarang ini, bagaimana ya seperti disampaikan oleh moderator, bansos itu berkeliaran, ya, dengan menggandeng pasangan yang akan menjadi bakal calon, ya tentu ini menjadi atensi kita, ya, jangan sampai itu terjadi. Upaya-upaya maksimal yang kami lakukan adalah melakukan pencegahan. Pencegahan itu berupa surat, kemudian sosialisasi, termasuk forum ini adalah bagian dari pencegahan. Kami sampaikan, kemudian kami harapkan bapak-bapak, ya, para senior yang mendengarkan ini menggetok tularkan apa itu yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Pelanggaran itu tidak boleh dibiarkan, harus ditindak. Upaya-upaya yang kami lakukan bagaimana agar tidak terjadi pelanggaran yang masif, yaitu melalui proses-proses pencegahan. Tapi kalau sudah dicegah juga masih terjadi pelanggaran, ya sudah penegakan hukum yang harus kita lakukan. Saya kira itu kurang lebihnya kepada Pak Krisna Bayu. Terima kasih, semoga bisa diterima. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak, ini karena saya juga dari LBH Pemuda Sejati. Alat bukti tadi kan Bapak sudah sampaikan, saksi harus dihadirkan, tidak bisa lewat daring, harus dihadirkan ke kantor Bawaslu. Berikut juga bukti lain apa Pak kira-kira yang relevan sehingga itu bisa dimasukkan pelanggaran pilkada misalnya atau pidana. Bagaimana juga koordinasi dengan kejaksaan, apakah nanti dari pelapor juga mesti ke jaksa atau cukup di Bawaslu aja atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, baik, terima kasih. Dalam pemilu dan pemilihan itu ada beberapa kategori pelanggaran. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, pidana, kemudian yang ketiga adalah pelanggaran ya di luar itu, di luar administrasi dan pemilu, bisa dia kode etik, ya, atau ada juga yang namanya kami punya kewenangan sengketa. Nah, bagaimana mekanisme penanganannya? Kalau administrasi ya tentu itu murni menjadi kewenangan kami, dari mulai menerima, kemudian memeriksa, mengklarifikasi, kemudian mengkaji, kemudian menyimpulkan apakah itu pelanggaran administrasi. Mana yang dimaksud pelanggaran administrasi? Misalnya pemasangan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan SONE, itu pelanggaran administrasi. Kemudian bagaimana dengan pidana? Nah, memang tidak mudah. Pidana pemilu itu ditangani oleh 3 institusi. Ada Bawaslu,
ada kejaksaan, ada kepolisian. 3 institusi inilah yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu itu akan menangani dugaan-dugaan pelanggaran yang mengarah pidana pemilu. Jadi mekanisme kerjanya seperti ini. Kalau misalnya dalam proses dugaan pidana pemilu dari proses pemeriksaan, klarifikasi, ya, kemudian itu sudah mengarah kepada pasal yang dilanggar, ya, tentu ya, Bawaslu tidak berdiri sendiri. Inilah yang selama ini menjadi semacam kegalauan kami. Ketika kami menyatakan bahwa pelanggaran itu memenuhi unsur-unsur pidana pemilu sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Pilkada, belum tentu itu bisa diteruskan ke kepolisian. Karena polisi, jaksa juga punya penilaian tersendiri. Kalau polisi sama jaksa mengatakan belum, tidak bisa, belum memenuhi syarat, belum memenuhi unsur yang disangkakan, kami tidak bisa berdiri sendiri. Mekanisme pleno tidak ada. Jadi, kalau yang selama ini Bapak Ibu saksikan bahwa ada sampai ke pengadilan, ya itu karena memang kesepakatan kami bertiga, Bawaslu, jaksa dan polisi, untuk meneruskan dugaan tidak pidana pemilu ini ke ranah kemeja hijau. Nah, soal pelanggaran kode etik misalnya. Kalau kode etik itu kembali kepada perilaku para penyelenggara, Bawaslu, KPU. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar, mengikuti ya, bagaimana seorang komisioner diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena diduga melanggar kode etik. Sanksinya itu sampai yang paling berat itu sampai pemecatan. Nah, khusus untuk pidana pemilu yaitu memang adanya di sentra penegakan hukum terpadu di bawah kendali koordinasi Bawaslu. Cuma dalam pengambilan keputusannya itu tidak mengenal yang namanya mekanisme pleno, ya. Karena apa? Karena kalau misalnya kami mengatakan memenuhi unsur, jaksa polisi mengatakan tidak bisa maju barang itu. Demikian juga kalau polisi mengatakan memenuhi unsur, kami mengatakan jaksa juga tidak berani, karena nanti dia akan bertanggung jawab terhadap tuntutannya, ya. Karena pengadilan misalnya sampai dibebaskan misalnya terdakwanya itu kan ya malu juga jaksanya kan. Nah, ini oleh karena itulah jadi kami di Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini betul-betul melakukan upaya-upaya koordinasi dengan baik ya sebelum pada sebuah keputusan bahwa ini adalah pidana pemilu yang sudah layak untuk diteruskan penyidikannya lanjut ke penuntutannya di kejaksaan dan dibawa ke pengadilan. Saya kira itu, Taman. Terima kasih. Statement saya, Pilkada 9 Desember 2020 ini menurut saya begitu sangat unik karena kita mengadakan pesta demokrasi di tengah-tengah keprihatinan kita akibat adanya COVID-19 ini. Tetapi tidak menyurutkan rasa semangat daripada teman-teman KPU untuk melaksanakan hajat demokrasi yang sudah diamanahkan oleh undang-undang. Mari kita semua untuk menjaga daripada hajatan politik dan Pilkada 2020 tanggal 9 Desember 2020 ini, semoga semua berjalan dapat dengan baik tanpa ada konflik seperti yang tadi disinggung. Di tahun 2019 kita ada konstelasi yang namanya Pilgub Bali. 2 paslon adalah putra terbaik, baik dari yang terpilih hari ini, demikian juga yang gagal tempo kemarin, itu adalah pasangan putra-putra terbaik di Bali. Demikian juga yang saya harapkan ke depannya untuk yang akan maju, calon-calon baik petahana ataupun calon yang muda yang baru di dalam Pilkada 2020, itu adalah putra-putra ataupun putri-putri terbaik yang ada di Pulau Bali ini. Dan terutama tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, masker, serta juga rajin cuci tangan, dan mengutamakan kesehatan itu adalah lebih utama. Agar diri kita walaupun kita hanya sebagai bagian pemilih,
bukan sebagai untuk dipilih, itu tetap menjaga kesehatan agar kita tetap bisa mengikutinya dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan untuk moderator Pak Agus untuk closing statement saya. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ketua KPU Bali, Bapak Dewa Agung Rindartawan, ya Ibu dari KPU Kota Denpasar, saya sangat berterima kasih. Baru dari Bapak Bawaslu juga terima kasih. Ya saya selaku Ketua LBH Pemuda Sejati, dengan ini minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para narasumber semua. Dengan ini menutup acara webinar LBH Pemuda Sejati. Om Santi 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 Om.